Baik, di video kali ini aku akan menjelaskan masalah iPhone 13 Pro Max yang udah hancur ya kayak gini. Ini bagian housing dan LCD-nya tuh udah nggak tertolong lagi ya. Akibat bantingan keras jatuh dari kendaraan sepeda motor ya. Lalu mungkin ditabrak mobil juga ya. Jadi hancur kayak gini ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf ya karena pada waktu proses pemindahan housing ke housing yang baru aku tidak membuatkan video tutorialnya ya. Jadi mohon maaf. Nah, apakah bisa iPhone 13 Pro Max seperti ini bisa dilanjutkan perbaikan? Tentunya bisa ya, tetapi membutuhkan modal yang fantastis ya atau lumayan ya. Nah, buat teman-teman di sini langsung aja ya. Kita ke tutornya. Nah, di sini tuh udah 80% ya. Atau kurang lebih 70 sampai 80% penyelesaian ya. Nah, seperti ini. Dari housing yang seperti ini kamu bisa lihat ini udah sempurna ya dari sisi fisiknya ya. Untuk pandangan fisiknya udah sempurna banget. Ini udah diganti satu set ya. Termasuk alat-alat dalamnya ya seperti fleksibel dan sebagainya. Untung saja untuk bagian kamera tuh dia nggak cacat ya. Tetapi bagian pada mesinnya tuh ada bengkok ya. Mungkin handphone ini tuh bakalan mati total ya. Cuman nggak tahu, belum kita tes ya karena pengetesan hanya dites menggunakan power supply aja. Dan di situ power supply-nya menunjukkan ampernya tuh short ya atau short total seperti itu ya. Jadi di sini aku khusus video ini aku mau kasih problem atau kasih tutorial bahwasanya baterainya tuh karena udah tempo yang cukup lama dalam perbaikannya, jadi baterainya tuh mengalami keadaan soak ya. Karena ini baterai yang original, jadi sayang banget kalau baterai ini nggak dimanfaatkan ya, atau nggak diperbaiki ulang ya. Nah, di sini aku akan cek kondisi baterainya, karena baterainya tuh dalam keadaan cukup lama dan untuk soketnya tuh tercolok ke area mesinnya ya. Otomatis saya rasa untuk baterainya tuh mengalami kerusakan ya atau soak ya. Nah, kita tes dulu, kita ukur untuk daya ampernya ya. Nah, seperti ini ya. Kita cek menggunakan avometer ya untuk ukuran baterainya, voltase baterainya. Nah, di sini kita menggunakan avometer digital yang bermerek Zotac ya. Di sini kita gunain avometer ukuran DC ya, DC. Nah, kita tes. Ini keadaannya tuh soak ya. Oke, kita ulangi ya. Kita cek secara detail. Kamu perhatikan ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Keadaan baterainya tuh menunjukkan 0 ya, 0 voltase ya. Nah, caranya gimana agar baterai kalian tuh bisa dipakai lagi ya, karena ini baterai original ya. Sayang banget kalau nggak sampai dipakai lagi ya, karena harus ganti baterai yang non original. Itu udah iPhone kalian udah nggak ini lagi ya, nggak efektif lagi ya untuk dipakai ya. Oke, nah langsung aja kita menggunakan avometer ya. Pertama-tama kita tembak terlebih dahulu ya di angka 12 volt ya. Nah, ini kamu bisa naikkan di angka 12 volt. Kita gunakan voltase 12 ya. Nah, untuk bagian plat besinya ini kamu alas dulu ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, lalu ini kita bisa tempel aja nih ke bagian plusnya. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang bagian hitamnya kita bisa tembak ya. Ini jangan lupa kita aktifkan dulu ya untuk output powernya.
Nah, di sini kamu cukup tembak 2 sampai 3 kali ya. Seperti ini. 1 2 3. Oke. Lalu di sini kamu bisa kecilin ya. Untuk bagian voltasenya disesuaikan aja ke 4 volt ya. Nah, karena untuk daya baterai ini tuh 3,8 volt sampai 4,2 volt ya. Jadi kita bisa cas menggunakan avometer ini untuk agar voltasenya tuh naik kembali ya, normal kembali. Jadi kamu bisa cas kurang lebih sekitar 10 menit sampai 20 menit ya, seperti ini ya. Nah, dia akan berjalan seperti itu ya. Nah, setelah kita diamkan selama 10 menitan ya, kita tes daya ukurnya menggunakan voltase DC ya. Jadi apakah dia udah normal ya, naik ke angka 3,7 atau lebih ya. Karena untuk daya normal itu di angka minimal 3,7 ya. Nah, kalau sampai naik 3,8 sampai 4 itu baterai kamu tuh masih mantap banget ya. Jadi kita langsung saja ukur. Lihat nih untuk bagian tampilan avometernya. Kita tes. Nah, angka menunjukkan 3792 ya, atau 3.792 ya. Oke, teman-teman, jadi untuk proses penembakan baterai iPhone 13 ini udah worth it, udah sukses ya. Nah, buat teman-teman yang bermanfaat dengan tutorial ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.